Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Ada informasi, saudara, ini tekanan terhadap fiskal Indonesia kian menjadi sorotan lembaga pemeringkat global. Terakhir, S&P Global Ratings peringatkan lonjakan biaya pembayaran utang berpotensi menambah risiko penurunan terhadap profil kredit sovereign Indonesia. Analis S&P mengungkapkan pembayaran bunga utang pemerintah sangat mungkin melampaui ambang batas krusial 15% dari total pendapatan negara pada tahun lalu. Level ini selama bertahun-tahun menjadi batas aman yang konsisten dijaga Indonesia. Jika rasio bertahan di atas 15%, secara berkelanjutan S&P membuka peluang pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia. Saat ini S&P memang masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat Indonesia, namun sinyal kewaspadaan semakin kuat. Sebelumnya Moody's Ratings lebih dulu mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil pada awal Februari, dan lembaga ini menyoroti melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal. Saudara, beragam dinamika sosial dan ekonomi tanah air yang terjadi akhir-akhir ini ternyata berkaitan erat dengan kesehatan mental warganya. Beberapa waktu lalu ramai jadi perbincangan bahwa sejumlah psikolog menerima klien dengan keluhan stres yang dipicu situasi dalam negeri. Psikolog pun menyebut isu struktural dalam negeri ternyata memiliki kaitan erat dengan kondisi psikologis individu. Karena belakangan muncul fenomena klien dengan keluhan mental, menyadari sumber tekanan mereka sebagai warga negara. Lalu bagaimana komentar warga? Kita dengarkan berikut ini, saudara. Nah, ngerasa stres nggak sih, Mas? Atau kepikiran sama kondisi Indonesia saat ini? Obviously ya, kepikiran banget sih. Kayak nanti gimana ya ke depannya Indonesia nih, kayak apakah nanti utangnya akan terus tambah atau gimana, apakah akan membaik gitu. Sebenarnya kita nggak akan tahu ya gitu. Lihat kondisi sosial, politik, ekonomi Indonesia dalam negeri saat ini mempengaruhi mental nggak sih, Kak? Bikin stres nggak? Mempengaruhi banget sih, karena sekarang kan banyak banget di berita-berita media sosial yang kayak ngungkapin tentang kondisi ekonomi, politik yang kurang bagus sih kayaknya ya untuk kita, apalagi Gen Z, apalagi masyarakat sekarang ini sih. Kalau memang melihat dari kondisi Indonesia sekarang yang serba ada macam-macamnya ya. Cuman untuk berhubungan langsung ke mentalnya, menurut aku pribadi sih ya, itu enggak yang gimana harus sih ya. Karena berhubung di kita ini ya, mungkin yang di Gen Z ini juga, yang masih sekitaran ya SMA kuliah awal lah ya, itu masih di ranahnya sekolah dan lingkungan mereka lah. Sebenarnya lumayan kena ke stres sendiri, cuman nggak yang gimana dibawa ini terlalu larut, stres larut, karena bisalah disiasatin gitu. Kalau sampai konsul ke psikolog sih mungkin belum sejauh itu ya, cuma kebanyakan sih mungkin ngobrol sama teman-teman kayak ini gimana sih, ini gimana ya kira-kira baik itu seperti apa, atau juga perbanyak literasi juga. Ini sebenarnya yang terbaik itu seperti apa sih, seharusnya kebijakan yang diambil gitu. Tapi kalau untuk sampai ke psikolog kayaknya belum sejauh itu deh. Saudara, bukan hanya itu, Kompas TV juga sempat membuat polling melalui akun media sosial Instagram Kompas TV yang bertanya, melihat situasi ekonomi, sosial, dan politik, apakah Anda merasa kena mental? Yang menjawab iya, sudah kena mental mendominasi sebesar 64%. Yang menjawab tidak, semua baik-baik saja, ada 24%. Dan yang ragu ada 12%. Polling ini diikuti sebanyak 89 responden. Saudara, jadi bagaimana caranya kita harus menjaga mental saat kondisi ekonomi sosial tidak ideal? Namun sebagai disclaimer, ini menurut masing-masing individu ya. Kita langsung bahas bersama psikolog klinis personal growth, Fibi Ramadina. Mbak Fibi, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Fibi, ini kan ada fenomena warga
datang psikolog karena frustrasi memikirkan kondisi beragam aspek negara seperti ekonomi dan juga sosial. Apakah ada kaitan erat antara kondisi negara dengan kondisi psikologis individu? Sebenarnya memang kondisi kesehatan mental individu itu sangat dipengaruhi sama berbagai hal yang terjadi di kehidupannya gitu kan ya. Dan ketika kondisi politik atau sosial dan ekonomi suatu negara itu kan merupakan memang salah satu faktor yang juga bersinggungan sama kehidupan kita setiap harinya. Nah, pada dasarnya manusia itu memang lebih akan ngerasa aman ketika dia dihadapkan dengan hal-hal yang pasti gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut mereka sedang tidak pasti, apapun itu ya, bisa dari pekerjaan, bisa dari pasangan, bisa dari segi keuangan maupun kondisi negara, maka sangat mungkin membuat perasaan tidak nyaman dan tidak aman tadi, yang akhirnya bisa mengarah kepada kecemasan dan juga stres. Yang kalau tidak ditangani dalam jangka panjang, tentu bisa berakibat buruk juga pada kondisi psikologis mereka, seperti itu. Oke, sebelumnya kan Mbak Phoebe Kompas TV sempat membuat polling kecil-kecilan begitulah di media sosial dengan bertanya seberapa besar kondisi negara berkorelasi dengan kondisi mental followers gitu. Jawabannya didominasi warga yang kena mental. Apa kemudian sebetulnya ini seperti fenomena gunung es, banyak yang mengalami namun tak sedikit yang memilih untuk dipendam saja begitu? Sebetulnya hasil polling Kompas tadi itu kan merupakan hasil screening awal gitu ya, kita bisa bilang. Jadi memang belum bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan apapun. Perlu dilihat dulu apakah memang data-data yang diambil itu akuratkah atau memang sudah menggambarkan populasi umum atau belum gitu. Karena memang mungkin saja ada individu yang merasa kurang nyaman untuk mengekspresikan kondisi psikologisnya ke publik gitu. Karena kan kadang ada juga stigma dari masyarakat ya tentang mental health yang menganggap kalau melakukan sesuatu di media sosial atau di secara publik itu terlalu sensitif atau mungkin overreacting. Jadi ya ini adalah hasil awal yang bisa diolah lebih lanjut sih. Oke, tadi juga ada dampak secara jangka pendek dan juga dampak secara panjang, begitu jangka panjang. Jika memang berkepanjangan, begitu merasa kena mentalnya itu berkepanjangan dan tidak segera dikelola, bagi pekerja saja misalnya, apakah akan berdampak pada kinerja di kantornya atau bagi mahasiswa, apakah akan berpengaruh terhadap nilai, ini kan lebih ke outputnya gitu, seperti apa Mbak Phoebe? Betul sekali. Jadi stres yang tidak dikelola dengan baik itu tentu akan berdampak pada keseharian kita gitu kan ya. Nah, ketika individu ini mengalami stres yang berkepanjangan, bisa jadi akan menurunkan konsentrasi mereka, motivasi mereka, dan juga kemampuan mereka untuk mengambil keputusan. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang kita pakai sehari-hari nih untuk bekerja atau mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa untuk belajar gitu ya. Jadi dampaknya pekerja juga bisa mengalami penurunan produktivitas, mengalami burnout, terus kalau untuk mahasiswa bisa jadi ngerasa kesulitan belajar, menunda-nunda tugas atau juga akhirnya jadi mengalami penurunan nilai. Nah, sebetulnya selain itu juga bisa mempengaruhi ke kehidupan sosialnya, karena terkadang stres yang berkepanjangan juga bisa membuat menarik diri dan juga jadi membatasi interaksi sama orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Kan sempat jadi perbincangan nih Mbak Phoebe bahwa ada psikolog begitu setelah bertahun-tahun ini baru kali ini menerima klien dengan kondisi alasannya karena kebijakan negara gitu. Ini menjadi stresor. Dalam kondisi dan juga gejala-gejala seperti apa sebaiknya seseorang harus mempertimbangkan berkonsultasi ya mau ke psikolog aja lah. Gejala-gejala seperti apa yang muncul agar seseorang sebaiknya berkonsultasi ke psikolog? Baik, jadi bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog klinis itu jadi perlu diakses ketika keberfungsiannya kita sudah terganggu gitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita udah punya pikiran yang ganggu terusan muncul, merasakan sulit tidur, atau mungkin udah ada perubahan nafsu makan, jadi pengen makan terus atau nggak pengen makan sama sekali. Dan juga mungkin ada perasaan putus asa. Terlebih lagi kalau gejala ini munculnya secara terus-menerus dan membuat si individu ini jadi sulit untuk menjalankan tanggung jawabnya di berbagai lini hidupnya gitu ya, di pekerjaan, di akademis, sama di hubungan sosialnya. Apabila terus dibiarkan ada dampak psikologis risikonya jika dibiarkan akan seperti apa Mbak Phoebe?
Tentu ada. Jadi jika dibiarkan maka jika dipendam dalam waktu lama gitu ya, ini bisa menyebabkan burnout dan juga meningkatkan masalah risiko kesehatan mental yang lebih serius seperti gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah, selain mempengaruhi kondisi kesehatan mental, stresor ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita gitu. Jadi ada gangguan-gangguan fisik yang kadang muncul ketika kita stres, misalnya gangguan lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, nyeri otot, seperti itu. Nah, kalau Oke. ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh ya tentu akan berdampak ke aspek kualitas hidup kita juga ya. Kalau tadi kita berbicara soal dampak-dampaknya, kemudian kita bergerak ke solusinya. Kebanyakan kan sumber dari rasa tidak berdaya, putus asa, dan juga kecewa yang menimbulkan kelelahan secara emosional. Sebaiknya apa yang perlu dilakukan agar perasaan semacam ini tidak terus berkembang? Betul, jadi untuk mencegah kelelahan emosional sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan sama individu gitu ya. Salah satu yang utama adalah fokus pada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita. Misalnya kita bisa bangun rutinitas yang memang seimbang, jam tidurnya cukup, nutrisinya cukup, terus kita juga menyelipkan waktu untuk self-care, untuk melakukan hal-hal yang kita senangi gitu ya. Terus juga membatasi konsumsi berita. Dengan kita fokus sama hal-hal yang memang ada di kendali kita, itu akan membantu biar energi kita nggak habis untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Seperti itu. Oke, berarti fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga membatasi juga akses untuk melihat informasi-informasi yang negatif begitulah. Menurut Anda apakah pada akhirnya ini media sosial turut andil membuat seseorang merasa frustrasi karena kan di media sosial ini banjir informasi, apa digital minimalism ini penting untuk dilakukan? Ya media sosial itu kan sekarang sangat cepat gitu ya dalam menyebarkan informasi dan juga ada algoritma yang membuat konten yang kita lihat itu jadi serupa nih. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat berita yang negatif, habis itu yang muncul berita-berita negatif terus-terusan gitu. Nah, ini memang berpotensi membuat individu ngerasa kewalahan atau overstimulated. Makanya digital minimalism tadi memang menjadi penting gitu. Kita perlu untuk bisa membatasi waktu menelah berita di media sosial. Kita juga selain itu perlu untuk bisa memilih sumber informasi yang kredibel. Jadi jangan sampai karena kita overload informasi terus kita malah mencerna hoax dan jadi bikin kita semakin cemas gitu. Baik, ini kan biasanya gawai ataupun ponsel lah kita katakan seperti itu, HP bukan hanya jadi sumber berbagai macam informasi yang membuat stres, tapi jadi sumber hiburan juga. Ini seperti dua sisi mata uang yang saling berseberangan begitu. Bagaimana ini menjembataninya? Betul, makanya tadi penting untuk bisa memilah informasi yang kita cerna dan juga channel informasinya. Jadi misalnya kita udah cukup stres gitu ya untuk melihat berita-berita yang muncul, kita bisa cari sumber lain yang menyediakan konten-konten hiburan. Jadi biar informasi yang kita dapatkan itu seimbang dan juga nggak semuanya membuat kita semakin cemas gitu. Oke, kita balik lagi ke permasalahannya dan juga solusinya. Kan negara dan warga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Jadi solusinya bagaimana agar paling tidak bisa mengurangi rasa frustrasi begitu? Betul. Jadi memang secara umum stres itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Jadi yang pertama penting untuk dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dulu saat ini sebenarnya faktor stresor yang lagi paling dominan dalam diri kita itu apa. Jadi itu bisa mengarahkan kita untuk menentukan strategi coping yang lebih tepat dan efektif. Nah, secara umum, mungkin secara personal ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menjaga rutinitas positif seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengambil keputusan yang memang selaras sama nilai-nilai yang kita yakini gitu. Nah, hal ini tuh penting karena biar kita ingat bahwa sekecil apapun langkah yang kita ambil, baik dari cara kita berpikir, bersikap, maupun mengambil keputusan, itu merupakan bagian dari kontribusi kita terhadap lingkungan gitu. Oke, Mbak Phoebe kan ini... Selain itu, silakan. ya, selain itu secara kolektif kita juga penting untuk terus punya komunitas yang suportif juga ya, dan juga melibatkan diri dalam kegiatan yang positif. Jadi ini untuk mengingatkan kita juga bahwa meskipun ada situasi yang terasa sangat besar dan di luar kendali, kita sebenarnya tetap punya daya untuk mengambil kendali atas kehidupan kita dan mengambil dampak-dampak yang bisa kita kontrol gitu. Apakah ini artinya perlu ruang tersendiri begitu agar orang-orang dengan kondisi yang sama saling bertemu dan juga saling terhubung agar tidak merasa sendiri mengalami tekanan yang serupa?
betul adanya ruang diskusi yang aman sama suportif itu juga merupakan salah satu wadah yang cukup efektif ya untuk mengurangi perasaan tertekan. Karena melalui diskusi yang positif dan sehat, kita juga merasa nggak sendirian tadi seperti yang Mas Yan bilang ketika menghadapi situasi-situasi yang menekan. Jadi rasa beban emosionalnya juga akan lebih ringan. Eh, tapi perlu diingat juga kalau misalnya ruang diskusi yang kita ikuti itu justru jadi ajang berbagi berita yang negatif tanpa arah atau solusi, itu mungkin hanya akan memperkuat rasa marah dan putus asa kita gitu. Jadi kita perlu milih-milih juga nih, kira-kira ruang diskusi apa ya yang cukup konstruktif untuk kita dan juga arahnya mencari solusi bersama gitu. Berarti emang harus dipersiapkan dari awal begitu ya, apa yang mau kita diskusikan jangan sampai memperparah kondisi begitu. Tadi sempat disebutkan juga soal habit. Habit apa sih yang perlu dibangun agar seseorang ini tidak terlalu fokus terhadap hal-hal negatif yang ujung-ujungnya mempengaruhi ataupun mengganggu kesehatan? Apakah dengan berolahraga atau mendengarkan musik, apa yang bisa dilakukan? Betul sekali, tadi berolahraga, mendengarkan musik itu adalah hal-hal yang memang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Nah, selain itu kita juga lagi-lagi perlu untuk memilah secara bijak gitu ya konten yang kita terima agar kita nggak justru semakin cemas berlebih karena berita-berita yang belum tentu benar gitu. Selain olahraga, kita juga perlu menjaga nutrisi kita biar tetap optimal. Kemudian kita juga bisa latihan mindfulness namanya. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang terjadi saat ini. Cara-caranya nanti teman-teman di rumah bisa googling juga tentang latihan pernafasan, grounding, dan juga latihan mindfulness lain. Selain itu, kita juga bisa melibatkan diri kegiatan sosial yang positif gitu ya. Jadi biar pikiran kita itu tidak hanya terfokus pada berita-berita negatif, tapi juga pada aspek-aspek kehidupan yang positif. Oke, banyak yang bisa dilakukan seperti tadi kegiatan sosial yang positif, berolahraga, mendengarkan musik, ataupun menjalankan hobi-hobi harian agar tidak terlalu fokus terhadap hal-hal negatif yang ujung-ujungnya mengganggu bukan hanya kesehatan mental, juga kesehatan fisik. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Fibi Ramadina, psikolog klinis personal growth. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dalam puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.